Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Dua wisatawan asal Amerika Serikat dan Inggris hilang saat tengah berwisata di Bali. Ribu personil TNI Kodam 9 Udayana diterjunkan dalam pengamanan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Daging sapi Bali akan diperkenalkan kepada dunia melalui ajang konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua. Ratusan peserta dari 50 negara akan ikut serta dalam konferensi dunia ekonomi kreatif di Nusa Dua, Badung. Menjelang berlangsungnya pertemuan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meninjau kesiapan Bandara I Gusti Ngurah Rai pada hari Rabu kemarin. Sandiaga Salahuddin Uno berkeliling di areal gedung VIP 3 bandara untuk melihat persiapan alur dan proses kedatangan para delegasi. Area yang ditinjau antara lain terminal kedatangan internasional, konter imigrasi, ruang tunggu, hingga area bongkar muat yang disiapkan untuk para delegasi dari berbagai negara. Selesai event terakhir dari G20 untuk track pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita harapkan kunjungan lebih dari 500 peserta dan juga VVIP yang akan menjadi Head of Delegations. Kita ingin pastikan bahwa ketibaan mereka ini dilayani dengan baik karena first impression is the most important. Jadi impresi pertama, kesan pertama mereka tiba itu mereka harus disambut dengan keramah tamahan kita, dengan hospitality khas Indonesia, khas Bali. Dan ini tadi kita pastikan bersama dengan tim, jangan sampai ada yang kelolosan dan mereka mendapatkan rasa aman dan nyaman begitu tiba di Ngurah Rai Bali. Dalam pertemuan ini, para peserta akan bertukar pikiran dan pengalaman, menyusun panduan kebijakan, serta mewujudkan kerjasama nyata dalam bidang ekonomi kreatif. Pertemuan yang akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo ini merupakan bagian dari pemulihan ekonomi global melalui sektor ekonomi kreatif. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Dari mana, Pak? Di SCTV, Pak. Oh iya. Daging sapi Bali akan diperkenalkan kepada dunia melalui ajang konferensi tingkat tinggi G20. Sebelum diperkenalkan, daging sapi Bali akan melalui sejumlah pengujian agar layak dikonsumsi sesuai standar internasional. Pengujian daging sapi Bali diawali dengan pemotongan sapi Bali di Rumah Potong Hewan Mambal, Badung. Dalam pemotongan ini dilakukan pengambilan sampel darah, feses, dan daging untuk selanjutnya diuji di sejumlah laboratorium. Pengujian bertujuan untuk memastikan daging sapi yang dihasilkan layak diperkenalkan di tingkat dunia. Daging ini yang disembelih hari ini akan kita lakukan pelayuan. Nanti kalau sudah waktunya dinikmati kurang lebih seminggu, kita akan nikmati secara bersama-sama. Kira-kira itu. Kalau nanti dagingnya sudah lembut, kita akan perkenalkan kepada mereka, kepada panitia G20. Jadi kalau belum ada hasil penelitian, dagingnya belum lembut, kan nggak mungkin kita perkenalkan. Dagingnya sudah lembut kalau tidak sehat. Nah, oleh karena itu dagingnya harus sehat, menurut standar, dagingnya lembut, baru kita perkenalkan. Artinya bisa menjadi momen, Pak, ya, kalau G20 nantinya, Pak. Harapan kita ya momen besar ini sekaligus memperkenalkan sapi Bali, karena kita punya nota asli Bali
yang daging karkasnya bagus, tinggal sekarang di kemudian hari buat dia menjadi lebih lembut gitu aja. Bahwa permasalahan sapi Bali kita itu pada peningkatan berat badan, kemudian kualitas daging. Nah ini yang kita harapkan dari penelitian ini, tadi sudah disampaikan memang bisa mencapai 1,6 karena rata-rata penambahan berat badan ternak kita itu masih, kalau peternak rakyat itu masih 0,3 seperti itu, 0,4 karena memang pakan yang diberikan apa adanya, sekedar rumput saja atau bahkan rumput lapangan, belum memperhatikan kualitas pakan. Dengan pemberian pakan yang komplit, saat ini sudah dapat memberikan berat badan 1,6. Jadi ini akan memberikan gairah kepada peternak kita untuk melaksanakan usahanya sehingga memberikan keuntungan yang lebih kepada peternak, dengan harapan hasil pengujiannya nanti kualitas dagingnya juga baik, tentu sudah menjawab permasalahan-permasalahan yang saat ini masih menjadi PR besar dalam peternakan sapi. Daging sapi Bali diakui memiliki kualitas terbaik di Indonesia. Sejumlah kendala kini masih dihadapi peternak sapi Bali, diantaranya masalah pemberian pakan serta pemasaran. Upaya meningkatkan populasi sapi Bali kini digencarkan pasca serangan wabah penyakit mulut dan kuku beberapa waktu lalu. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Daerah Tabanan memiliki satu kuliner khas, yakni bubur beras merah. Bubur ini disukai pecinta kuliner karena dibuat dari beras organik dan aneka bumbu rempah. Kuliner tradisional ini antara lain bisa dijumpai di sebuah warung di Jatiluwih. Makanan ini mempunyai cita rasa khas karena dimasak dengan aneka rempah. Satu porsi bubur juga berisi ayam betutu, sayur urap, telur, kacang, serta kerupuk. Ada dari bubur beras merah ini kita menggunakan beras merah organik Pak ya, kita nggak pakai yang pupuk dari kimia, soalnya kurang bagus untuk kesehatan. Terus di selain itu kita memakai banyak kondimen di sini Pak ya. Ada ayam betutu, ada ati ampla, sama telur, juga isi kacang tanah sama kerupuk telur. Ciri khasnya kita pakai gini, bumbu genep sama serai rajanya, ada daun singkongnya juga. Terus kita bungkus. Ya. Senang, ini emang sih yang paling terkenal di tempat ini tuh bubur beras merahnya. Terus isiannya itu ya lumayan rame lah gitu. Ada ayam betutunya, terus ada ati sama ampla itu dicincang pakai serai. Terus ada sayurnya juga, sayur urap, juga ada telur. Terus yang paling gini sih favoritnya itu kerupuknya itu tepung dicampur pakai telur aja. Bubur ini bisa dinikmati kapan saja, terutama saat cuaca dingin seperti di Jatiluwih. Satu porsi bubur beras merah dijual seharga Rp15.000. Agung Gede Agung melaporkan dari Tabanan. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.